Ingat Bapak ya. Sedih Bu ya. Banyak yang sudah diperjuangkan Bapak. Prestasi terakhir Pak almarhum Iskandar Zakaria adalah beliau meraih rekor muri. Rekor muri yang diraih oleh person pertama kali barangkali oleh orang Jambi itu Pak Iskandar Zakaria. Setelah itu banyak Jambi mendapatkan rekor muri, ada dari PAUD, ya batik, kemudian apalagi terakhir kemarin menyeduh kopi terbanyak dan lain sebagainya. Nah, Pak Iskandar Zakaria ini adalah budayawan yang dimiliki oleh Sungai Penuh, Kerinci, dan namanya juga cukup dikenal di Jambi. Di sebelah saya ini, beliau adalah anak almarhum Iskandar Zakaria yang saat ini terus mewarisi cita-cita almarhum untuk melestarikan budaya tradisional Kerinci. Ibu Teti bisa diceritakan seperti apa dulu almarhum mendidik Ibu? Kalau berhubungan dengan Seni. Kalau mendidik tentang seni itu saya memang sudah dari kecil dibawa Bapak kemana-mana untuk pelatihan itu. Sering dibawa ya. Kalau ada pertunjukan itu saya dibawa oleh Bapak. Tapi tidak menjadi yang inti gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau sudah sampai, jadi kalau saya berkegiatan seni itu sudah hanya sampai batas Jambi ini. Kalau sudah keluar itu saya itu tidak dibawa karena saya ukuran Bapak, standar Bapak itu saya tuh nggak masuk standar penari ukuran badan. Badan saya itu tidak masuk ukuran standar menari. Jadi kalau keluar agak jauh dari Jambi, kurang tinggi. Kalaupun menari saya diletakkan di belakang gitu sama Bapak kalau itu. Orang Kincai bilang panda, pendek. Tapi itu bukan uham panda. Jadi ya seperti itu. Jadi Bapak sangat disiplin sekali. Maka orangnya sangat disiplin ya. Sekali. Kalau datang latihan, anak-anak datang latihan terus tepat waktu. Ya. Keahlian utama beliau dulu menari dan musik juga kan. Iya. Keahliannya seperti itu. Termasuk kaligrafi, menulis juga. Incung Kerinci. Saudara, prestasi almarhum Iskandar Zakaria adalah beliau berhasil membuat mushaf Al-Quran terpanjang saat itu di dunia. Lebih kurang berapa? 1919. Hampir 2000 meter ya. Hampir 2000 meter di atas batik Kerinci. Icung apa? Al-Quran, tetapi bermotif batik. Bermotif incung Kerinci. Incung Kerinci. Incung itu aksara Kerinci ya. Dan itu luar biasa sehingga saat itu beliau berhasil mendapat muri ya. Sayang memang kurang terpublikasi secara luas ya. Nggak tahu gimana gitu. Waktu itu ada, tapi kalau sekarang memang sudah hilang kan gitu. Udah hilang. Padahal itu tidak bisa dihilangkan ya. Bagaimanapun beliau mengharumkan nama Jambi dan Kerinci khususnya saat itu ya. Ibu masih ingat bagaimana beliau menulis itu dulu, kaligrafi itu seperti apa? Katanya sampai berapa lama tuh? 8 bulan? 8 tahun. 8 tahun, ya. Sorry, 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun nulis itu. 19, kalau tidak salah saya. 8 tahun 9 bulan 12 hari. 8 tahun 9 bulan 12 hari. Hampir 9 tahun, iya. Menulis itu sendirian. Ya, setiap hari. Itu pakai apa dia? Dibuat tempat sepanjang meja, itu seperti meja. Enggak panjang Pak, di 2 meter 2 meter. 2 meter 2 meter, nanti baru disambung. Nanti disambung. Sambung lagi. Bapak yang nulisnya dengan kan seperti proses pembuatan batik itu ditulis dulu. Nanti kalau yang batiknya ada yang batik. Yang batik kan kami dulu di Sanggar itu ada juga memproduksi batik. Jadi yang batiknya Sanggar Ibu ada juga memproduksi batik. Luar biasa. Jadi di samping latihan
nari, seni musik. Saya sendiri bisa batik. Membatik, ibu bisa batik juga. Iya, masih saya buat kalau untuk saya sendiri masih. Iya, kapan-kapan kita nanti jalan ke Sungai Penuh ke Sanggar Ibu ini. Nah, terus cerita Bapak tadi gimana, Bu? Ya, itu membuat di kamar itu khusus dibuat tempatnya untuk membuat menulis kaligrafi itu tadi. Jadi setiap hari dibuat setiap hari seperti itu. Ada dia pernah mengalami semacam putus asa atau apa? Pernah. Sakit? Iya. Kalau sakit tidak, cuman pernah kadang-kadang kekurangan dana. Oh, kekurangan dana. Katanya habis waktu itu sampai 100 juta ya? Bapak membuatnya setelah Bapak pensiun itu. Oh, dia sudah jadi pensiun. Dana pensiunnya itu digunakan untuk itu. Subhanallah, luar biasa. Jadi dana pensiunnya digunakan untuk itu, membuat mushaf itu tadi. Habis berapa waktu itu? 100 apa 200 juta katanya. Saya kurang ingat. 100 juta. Beli kain sama ininya bahan-bahan batik itu ya. Bahan-bahan batik kan yang batik itu yang di rumah kan dibayar juga. Iya. Oh, yang membantu dia membatik itu dibayar juga. Kaligrafinya Bapak. Terus hasilnya gimana waktu itu? Hasil maksudnya? Kaligrafinya itu, mushaf Al-Qur'an itu. Gimana tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat ya waktu itu bupatinya Bapak Bambang kalau nggak salah saya itu Bambang apa namanya? Bambang Sukawinarno. Oh, saya juga lupa namanya waktu itu. Kebetulan saya belum di situ untuk. Oh iya. Saya adik-adik cuman. Nah, terus sampai ke Jakarta, dibawa ke sana. Iya, dibawa ke sana. Ada event di sana. Iya, ada event terus dibawa ke sana. Maka tercapailah cita-citanya untuk meraih penghargaan dari Muri. Dapat uang enggak waktu itu? Kalau uang tidak, cuman ongkos kami sekeluarga. Tapi puas lah ya. Cita-cita Bapak kan seperti saya pernah baca. Cuman ini dikasih dapat waktu itu Bapak Amin Rais yang waktu itu dia menjadi ketua DPR. Oh, dari Pak Amin Rais. Dari Pak Amin Rais itu uang dikasih, pribadi dia. Oke, Pak Amin Rais mungkin nonton video ini anak almarhum Pak Iskandar Zakaria yang dulu pernah menjadi penulis kaligrafi Al-Qur'an terpanjang di dunia. Nah, ini anak dia. Nah, terus dapat dari Pak Amin Rais waktu itu. Kondisi Bapak saat itu memang sudah ada dana kan? Iya. Uang sudah habis buat kaligrafi, mushaf Al-Qur'an. Kemudian ada juga dapat bantuan dari waktu itu Bapak Gubernur Jambi, siapa ya lupa saya. Pak Sayuti bukan? Bukan, Gubernur Jambi, Bapak Gubernur Pak Maskun? Jambi. Bukan, ini yang sudah baru meninggal ini sebentar. Pak Zulkiflinuddin? Iya. Oh iya. Dapat juga, alhamdulillah. Iya. Bangga dah Ibu waktu itu? Iya, bangga. Apa yang Ibu ingat dari Bapak sekarang ini? Sekarang ya, saya kalau ingat Bapak ya sedih Bu ya. Banyak yang sudah diperjuangkan Bapak. Iya. Bapak tidak pernah berhenti untuk yang berhubungan dengan kegiatan budaya itu tidak berhenti. Sampai sebulan beliau meninggal pun masih kan dia jadi ketua juru pelihara cagar budaya. Masih keliling itu. Masih keliling melihat cagar budaya itu. Mendata apa segala macam. Begitu besar kepedulian dia itu ya. Masih kegiatan kalau ada latihan masih melatih kami masih sebulan sebelum itu. Dia waktu itu masih sehat atau sakit-sakitan? Sakitnya ya sakit tua itulah paling kalau kakinya yang agak bengkak-bengkak. Oh, meninggalnya bukan sakit lama, mendadak saja. Enggak. Pada usia berapa dia meninggal? 77. Iya. Banyak kenangan Bu ya. Iya, Bapak perjuangan beliau tentang seni budaya itu mungkin banyak orang Kerinci mengatakan nggak ada yang bisa menggantikan Bapak ya seperti itu, dan itu menjadi sekarang tidak ada yang seperti beliau. Seperti beliau tidak ada. Jadi karena penguasaannya itu luar biasa. Ya ada juga yang menjuluki dia waktu itu, saya masih ingat ketika itu saya kan masih jadi wartawan ya.
perpustakaan berjalan katanya. Iya. Iya. Ya hafal dia semua Iya. ke budaya, Iya. adat istiadat Kerinci, walaupun kami bukan orang Kerinci asli, tapi hafal Bapak itu tentang seni budaya Kerinci itu. Memang Jadi Bapak aslinya orang mana? orang Padang. Oh, perantau dari Padang Iya. ke Kerinci, Kerinci. tapi dari kecil. Iya dari kecil. Nah, orang Kerinci asli belajarnya tentang budaya Kerinci itu dengan Bapak. Oh, iya. Luar biasa. Apa cita-cita Bapak yang belum tersampaikan menurut Ibu ya? Itu menjadikan barang-barang yang ada di rumah itu kan menjadikan tempat yang kami ya memang sudah tertata, tapi kan masih banyak sekali kekurangannya untuk menjadikan museum. Oh iya, Museum. saya dengar itu. Jadi saudara sekalian, Pak Iskandar Zakaria ini budayawan yang sangat menguasai sekali sejarah kepurbakalaan juga. Iya. Jadi beliau ini banyak mengoleksi benda-benda purbakala, benda-benda bersejarah yang ada di kediaman beliau ya. Itu sejak lama dia koleksi dan katanya dulu pernah mau dibeli oleh orang Malaysia, bukan? Ada. Iya. Ada 7.000 benda. Ada 7.000 Benda cagar budaya yang dikoleksi Bapak. Iya, dan Apa itu saja itu diantaranya? Ya apa namanya itu ya barang-barang kuno semua. Berupa apa? Keramik kah keramik, atau naskah atau apa? Naskah ada, kemudian batu-batu ada. Batu-batuan. Kemudian apa namanya keris, kemudian uang-uang lama. Uang lama. Kenapa tidak diserahkan ke Museum Jambi? Ya dulu pernah seperti ini, dulu Bapak pernah kata Bapak dulu itu pernah mau menyerahkan ke museum kan, dan bukan Museum Jambi tapi Museum Kerinci kan. Tapi dengan syarat itu dibuatkan dulu museumnya. Dibuatkan museumnya baru Bapak. Tapi karena tidak ada sekarang Sungai Penuh Kerinci belum ada museum. Ada museumnya, cuman ya saya mau bilang apa ya? Oh, pihak ahli waris, museumnya. pihak keluarga masih khawatir akan keamanan dan keselamatannya. Enggak, itu kan tempat kami yang sekarang di tempat benda-benda itu kami mendapat bantuan dari Bapak yang itu dapat bantuan dari Jakarta. Oh. Nah, Bapak karena museum tidak juga didirikan waktu itu sesuai dengan keinginan Bapak buat museumnya model apa, bawalah barang-barang ini. Tapi kan karena tidak pernah terrealisasi, Bapak minta bantuan ke Jakarta waktu itu, saya lupa gitu. Boleh nanti dikirimi saya foto-fotonya sedikit. Ada ya, nanti dikirim. Iya. Nanti kita tampilkan di sini saudara, bentuk-bentuk koleksi almarhum. Jadi karena sudah mendapat bantuan itu, rumah itu bagian atasnya sudah dijadikan tempat benda-benda itu. Karena bantuan nggak mungkin lagi lah. Kita sudah mendapat bantuan untuk di tempat itu, kemudian benda-benda itu kita pindahkan lagi, itu bantuan yang sudah didapatkan. Jadi sekarang itu diletakkan di rumah seperti museum pribadi lah ya. Terus keamanannya gimana Bu? Itu kan sangat berharga. Ya, apa tidak khawatir dicuri orang atau apa, rusak atau gimana? Alhamdulillah ya sampai saat ini tidak ada terjadi peristiwa apa-apa yang hilang itu ya. Kalau diserahkan ke Museum Negeri Jambi atau Museum Perjuangan Jambi gimana? Nggak mau lagi, nggak ini. Ya itu tadi karena apa namanya? Karena bisa dinikmati oleh generasi muda sekarang. Itu cita-cita. Kan ada banyak Bu, bisa dititipkan, dihibahkan. Atau apa nanti ada aturannya itu di museum itu. Seperti ini karena impian Bapak itu punya museum, jadi kami mencoba mengelola dengan cara kami. Gitu. Jadi almarhum Pak Iskandar dulu pernah bercita-cita ingin membuat museum. Dan sampai sudah sekarang dapat bantuan kan. Ya. Nah, jadi ya itulah walaupun kecil sederhana kami mencoba. Jadi sekarang tidak memadai museum itu, iya. kurang besar. Iya. Itu cita-cita Bapak yang belum tersampaikan. Iya. Jadi berupa naskah apa yang ada di situ? Banyak dasar Incung Kerinci. Incung ada, kemudian ya apa namanya itu ya. Dulu kan Bapak sering ke dusun-dusun itu kan, bertemu dengan pemuka-pemuka adat. Itu benda-benda yang di rumah itu ada yang kami beli. Kalau dulu kan seperti ini, Bapak mengumpulkan itu kan gara-garanya ini, sebabnya ini ya. Bapak kalau ke dusun-dusun itu melihat orang-orang di dusun itu sering menjual benda-benda itu ke orang-orang luar.
Jadi Bapak berpikir ini kalau dijual di keluar terus ini benda-benda ini habis nih, benda-benda orang yang di Kerinci ini. Iya, maka dulu Bapak banyak gitu. Bapak orang itu, daripada orang itu menjual keluar, harganya waktu itu orang Kerinci belum tahu kalau harga benda-benda itu mahal itu kan. Kalau sekarang kan mahal itu. Bapak belilah. Tahan, ini ada. Ya, dari gajinya waktu Bapak itu. mengorbankan gajinya untuk membeli itu, menyelamatkan aset-aset benda bersejarah ini jangan sampai keluar. Iya. Begitu penting, kadang-kadang kan Bapak untuk jajan kami itu Bapak lebih nginikan yang benda lebih itu. mengutamakan Kalau itu daripada untuk jajan anak-anaknya. Minta duit Pak, katakan. Nggak ada duitnya, kata Bapak kan. Kalau kami mau beli ini nggak ada duitnya. Tapi kalau datang orang yang mau ngantarkan benda-benda itu, itu keluar itu duitnya untuk beli benda itu. Waduh, sekarang baru terasa Bu ya. Iya. Dulu kita sebagai anak barangkali ya kita mungkin wah bapak nih gini, tapi sekarang kita baru sadar betapa agung dan mulia cita-cita dia. Pernah orang melakukan penelitian? Sering itu mahasiswa mengadakan penelitian, kemudian penelitian apa tuh? Tentang benda-benda budaya. Untuk kebutuhan kampus atau apa? Cina, ya, kebutuhan kampus ada. Kalau yang dari Cina itu kan di rumah ada itu benda-benda keramik yang dari Cina. Jadi mereka dari Cina pernah ke sana. Dari Australia, dari luar banyak lah itu. Dari luar negeri melakukan penelitian di situ. Jadi sekarang siapa yang translatornya? Saya. Oh, Ibu bisa mentranslitkan Icung Kerinci apa namanya? Gitu ya. Berdua dengan adik saya yang merawat benda-benda itu gimana caranya? Ya saya cuman itu seperti merawat benda-benda biasa aja. Kalau kotor dibersihkan dan disapu tiap hari itu aja. Kalau ada tamu nanti dibuka. Kalau ada tamu aja dibuka, enggak dibuka setiap hari itu. Kalau ada tamu kan mereka seperti apa dulu. Pemerintah Kota Kerinci menghargai koleksi ini? Adakah yang melihat ke sana lalu ikut mendata atau gimana? Belum. Aduh, saya bagaimana ya, saya mau bicarakan itu. Iya, oke. Ibu, terakhir ini Pak almarhum sudah berapa tahun meninggalnya? Sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ya. Saat terakhir beliau menjelang dia meninggal, apa karya terakhir dia selain Mushaf Al-Quran tadi untuk Sanggar? Tarian apa? Tarian Marco. Tarian Marco. Itu udah pernah diatraksikan? Sudah, itu yang dibawa sampai ke Malaysia dan itu yang menjadi boomingnya di Sungai Penuh itu. Itu bentuk tarinya apa? Kolosal? Enggak, tari tradisi. Tarian tradisi. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya menari di atas kaca. Menari di atas kaca. Kemudian pakai seperti seperti debus itu kan. Debus. Tapi sebenarnya bukan debus. Itu tidak, sebenarnya saya sendiri melatih anak-anak SD sudah bisa itu. Iya. Tidak pakai ilmu apa-apa, ilmu yakin dan percaya bahwa kita bisa aja gitu. Jadi disanggarkan sampai sekarang masih saya mengajarkan. Tarian apa nama tadi? Marco. Itu artinya apa? Marco itu puncak dari, karena di Kerinci itu ada yang namanya AC. AC itu AC itu adalah kegiatan pengobatan untuk mengobati orang sakit. Itu namanya AC. Karena puncak dari AC itu kan menari itu orang-orang orang-orang tua-tua itu menari. Puncak dari AC itu adalah Marco. Dimana setelah mereka menari AC itu tadi, mereka kebal dengan benda-benda budaya, benda-benda seperti kaca, seperti paku. Tidak ada mantra-mantra, jampi-jampi supaya apa? Enggak. Kalau kami di Sanggar enggak ada yang pakai mantra, Pak. Enggak ada yang pakai mantra, enggak ada yang selama sampai Bapak bawa sampai ke Malaysia, sampai ke mana-mana itu enggak ada yang sampai pingsan-pingsan itu enggak ada. Berjalan lancar aja. Doanya ya seperti baca Al-Fatihah, surat doa biasa sebelum kita kegiatan itu aja. Tidak pernah ada yang terluka atau apa? Enggak. Ya. Terus apa lagi selain itu? Itu karya terakhir dia? Iya, karya terakhirnya. Banyak. Itu sebenarnya enggak juga yang terakhir. Kalau yang terakhir memang tapi itu yang menjadi puncak yang karya Bapak itu yang terkenalnya itu ya. Selain itu banyak dia menciptakan ke Malaysia waktu itu acara apa itu?
sampai dibawa ke Malaysia? Diundang? Diundang bersama dengan Pak Tom Ibnur Oh, itu. Tom Ibnur. Ya, Bapak itu yang membawa bawa dari rombongan dari Kerinci waktu itu pada sana. Oke Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Cerita tentang Pak Zakaria almarhum? Apa ya? Pak Iskandar Ini Zakaria. ya, ada yang antiknya, ada yang uniknya ini kan 3 bulan sebelum Bapak meninggal itu, itu Bapak mengumpulkan benda terakhir yang dikumpulkannya itu bekas-bekas minuman ini Pak, minuman seperti apa gitu loh, pokoknya yang berbentuk plastik itu. Jadi pulang dari sembahyang subuh, itu dia pulang dari masjid itu mau ngoleksi bukan mau ngoleksi, memulung itu iya, sampah-sampah bekas minuman itu diambil. Minumnya itu diambil sampai di rumah dicuci, dibersihkan, dijemur. Kami marah-marah itu Pak. Kenapa itu kok dikumpulkan Pak? Orang yang lihat ngomong sama kami. Macam pemulung ya. Pak Is kok mulung sekarang ngapain gitu? Padahal itu di rumah dibersihkan, ini dijemur, akhirnya terus disusun di lemari. Terus saya bilang, itu ngapain itu Pak, kok dikumpulkan, buang aja lah, pemulung juga banyak kumpulkan itu, pikir katanya itu. Ini 50 tahun lagi ini akan jadi benda budaya ini katanya gitu. Ternyata benar. Bernilai budaya ini katanya 50 tahun lagi katanya kan. Jadi sampai sekarang itu enggak kami buang, kami biarkan tetap biar saja di tempatnya. Luar biasa. Saudara, saya jadi ingat syairnya seorang novelis Motinggo Buse. Hidup itu tak seindah pelangi, liku-liku yang dilalui tak seindah lestari. Namun yang merasakan betapa manisnya cinta, kasih sayang, lembutnya perasaan. Tidak perlu ada tangis yang mengiringi perpisahan, karena semuanya merupakan satu perjuangan dalam kenyataan. Barangkali itu yang bisa menginspirasi kita hari ini. Perbincangan dengan Ibu Teti yang sudah bersusah payah mempertahankan sanggar seninya yang diwarisi dari orang tuanya di tengah maraknya arus globalisasi dan menggerus terus-menerus seni tradisional. Tapi ibu ini tidak kenal lelah, meski tertatih-tatih dengan biaya sendiri tetap mempertahankan nilai-nilai seni tradisional, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Jambi pada umumnya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian saudara, liputan kami hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.